Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini teman-teman yang hobi maam ramen? Di sini malam minggu ya situasinya teman-teman. Nah, ini anak laki-laki saya yang pertama sebelum balik pondok besok hari Minggu. Jadi malam minggunya ini minta jajan ramen dulu. Ya sudah, ini kita makan ramen ada di posisi tempatnya itu dekat dengan rumah ya teman-teman. Karena memang rumah kami itu perumahan yang lumayan ramai dan jajanan itu udah seperti kota kuliner. Jadi nggak perlu datang ke mall dan tempat jauh-jauh, di sini pun sudah tersedia. Nah ini namanya Iki Ramen dan ini yang rekomend itu apa ya kemarin, aduh lupa saya ya teman-teman, dan itu samosanya juga enak. Oke lanjut aja teman-teman, di pagi harinya saya mau goreng kue Cina atau kue keranjang. Siapa yang khas dengan kue ini teman-teman? Biasanya ini ada di hari perayaan Imlek ya teman-teman, tapi kalau budaya di daerah saya, keluarga besar saya karena kami Betawi, jadi selalu ada khas kue seperti ini dan juga dodol, terus tape uli, gegetas, rangginang, itu kue-kue Betawi ya teman-teman. Dan kebetulan kemarin saya lupa sekali mau review kue-kue Betawi yang ada di rumah ibu saya karena terlalu riweh dan banyak keluarga. Kadang keluarga kalau ada saya di sana itu selalu berdatangan ya teman-teman. Jadi mau review itu lupa, akhirnya kebanyakan ngobrol. Maksudnya salah ya, harusnya kebanyakan ngobrol akhirnya lupa maksudnya gitu teman-teman. Aduh gimana, kadang suka riweh kalau dubbing, mohon maaf ya teman-teman. Nah ini cukup dikasih tepung saja, dan juga kalau ada margarin dilelehkan margarin, atau tidak ada margarin cukup dikasih garam sedikit ya teman-teman, biar rasanya manis gurih nantinya. Nah ini khasnya dari daerah saya ya teman-teman. Jadi kalau habis hari raya itu kan masih ada kue-kue keranjang seperti ini. Dia itu kan kalau sudah berhari-hari itu agak keras ya teman-teman. Jadi kalau dimaem begitu aja kurang enak rasanya. Nah biasanya ini kami olah seperti ini, dikasih tepung atau tidak dikukus terus dikasih kelapa. Nah itu lebih nikmat lagi ya teman-teman. Berhubung ini saya males keluar nyari kelapanya, jadi cukup saya goreng gini aja udah enak teman-teman. Ini buat nanti sarapan pagi teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman yang mengenal kue ini, karena memang ini adalah khasnya Betawi dan juga Cina ya teman-teman. Nah kebetulan di tempat saya itu banyak Cina-Cina benteng, jadi mayoritas setiap kali raya maupun Imlek pasti selalu ada kue khas ini teman-teman. Nah oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia nontonin channel saya, dan juga yang selalu support maupun share channel saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya teman-teman, dan kita jalin persahabatan atau silaturahim di dunia per-YouTubean. Terima kasih banyak ya teman-teman atas supportnya. Oke lanjut aja. Ini setelah saya masak kue Cina goreng tadi, lanjut aja, ini kita mau minum teh ya teman-teman. Dan ini kue lebaran saya baru sempat dimakan ya teman-teman, karena 2 minggu Lebaran itu pada saat malam takbir dan 1 minggu setelah Lebaran itu saya masih sibuk mudik ya teman-teman, karena suami saya mudik ke arah timur, saya mudik ke arah barat. Jadi kami berlawanan arah ya teman-teman, sehingga tidak bisa dalam satu waktu kami mudik berbarengan seperti itu teman-teman. Nah ini kongwan ini merupakan kue legend ya teman-teman. Sepertinya zaman saya kecil pun biskuit ini sudah ada ya. Jadi ini mengenang zaman kecil, kalau maem biskuit kongwan yang ada gulanya itu pasti dibuka kayak gitu, kemudian gulanya dimakan dulu ya teman-teman. Ayo siapa teman-teman yang samaan nih? Kita kayaknya kalau samaan seperti ini tahun kelahirannya sama nih ya teman-teman. Nah ini lanjut aja langsung dimasukkan ke dalam tehnya, karena saya kan nggak ngopi ya teman-teman, jadi saya lebih suka teh. Nah ini kayak gini aja udah enak ya teman-teman. Mungkin kalau pakai kopi jauh lebih enak ya teman-teman. Nah itu sesuai selera aja. Ini
caranya atau tradisinya zaman orang tua kita dulu ya teman-teman, dan sekarang menurun ke kita sebagai generasinya. Dan ini biskuit ini termasuk biskuit yang legend ya, karena sudah turun-temurun biskuit ini masih produksi. Dan rasa masih sama, kemudian varian biskuitnya juga sama. Nah, ini paling dicari zaman waktu saya kecil sama sepupu-sepupu itu biasanya yang ada wafernya. Wafernya itu yang paling diburu ya teman-teman, karena biasanya pada perebutan gitu, karena wafernya memang rasanya enak sekali. Oke, lanjut aja. Setelah ngemil biskuit, sekarang ini kita mau makan peyek teman-teman, dan kebetulan ini peyeknya dapat dikasih dari teman saya ya teman-teman. Nah, dia itu pintar bikin peyeknya. Setelah sarapan pagi, lanjut aja, ini saya mau bikin rendang teman-teman. Tadi perbuahannya ya, teman-teman juga pasti sudah tahu bumbu rendang apa aja. Dan ini saya pakai cara yang tidak ditumis dulu ya teman-teman. Jadi langsung bumbu, saya masukkan santan, saya didihkan terlebih dahulu ya teman-teman, baru saya masukin dagingnya. Nah, ini sudah hampir menyusut, diaduk-aduk terus. Ini sebetulnya kondisinya ya teman-teman, sambil masak rendang, sesekali saya tinggal sambil nyetrika baju teman-teman. Karena pakaian dari mudik 2 tempat itu saya nggak sempat setrika teman-teman, jadi numpuk banyak ya teman-teman, dan sedikit-sedikit saya kurangi agar tidak terlalu banyak dibawa ke laundry setrika ya teman-teman, karena nanti bayarnya pun lumayan. Nah, ini sambil diaduk-aduk, biasanya sih kalau nggak ada kerjaan yang lain ini nggak akan saya tinggal-tinggal ya teman-teman, karena saya sambil dengan setrika jadi saya banyak tinggalnya ini teman-teman ya. Harusnya yang bagusnya kan diaduk terus sampai telatin gitu kan, ya sesekali dilepas gak masalah. Nah, ini alhamdulillah sudah menyusut, dan ini kering dikit lagi aja langsung saya tambahkan santan kentalnya. Jadi nanti santan kentalnya pun dengan api kecil kita aduk-aduk sampai sat dan sampai keluar minyaknya. Nah, ini lanjut aja kita masukin santan kentalnya. Sebetulnya kayak tadi aja udah oke ya teman-teman, cuma kurang gurih menurut saya karena saya nggak pakai kelapa yang disangrai kemudian ditumbuk itu. Mungkin kalau pakai itu nggak perlu pakai santan kental terlalu banyak, dan dimasukkan itu nanti juga cita rasanya semakin gurih. Nah, ini kalau saya pakai santan kental aja dengan api kecil diaduk-aduk sampai keluar minyak. Nah, seperti ini teman-teman. Dan alhamdulillah siang hari rendang sudah matang, itu kurang lebih sampai 2 jam ya teman-teman. Nah, ini mari makan teman-teman. Ini saya baru makan siang karena nunggu rendangnya mateng. Masya Allah, rasanya enak banget teman-teman. Dan ini bisa bertahan rendangnya itu sampai beberapa hari ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu bikin lauk lagi untuk 2-3 hari ke depan. Kalau buat saya makan gini aja tiap hari saya nggak bosan teman-teman ya. Jadi nggak usah masak-masak berat gitu teman-teman. Udah cukup kayak gini aja, udah enak buat saya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.